Edi Sulistianto SDMMSC selaku Komandan Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali. Kalau datang di saat yang kau beri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Negeri Al-Barani, Bapak Profesor Dr. MA, yang saya hormati para pejabat dan staf rektorat, dekan, para sivitas akademi UIN Al-Barani, para tamu undangan, ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin yang berbahagia, serta seluruh pengurus ikatan alumni Menwa UIN Al-Barani yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini kita dapat hadir dalam pelantikan pimpinan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia UIN periode 2017 sampai dengan 2020. Saya merasa bangga dan terharu atas undangan Bapak Rektor kepada saya untuk menghadiri acara ini. Sebenarnya kehadiran saya di Pulau Sumatera, khususnya Aceh ini adalah berkaitan dengan program pendidikan Pasifik seksual angkatan ke-56 yang sedang melaksanakan forum strategi 2 dan pengabdian masyarakat yang tersebar di sepanjang Selat Malaka sampai dengan Selat Singapura, mulai dari Medan, Tanjung Balai Asahan, Dumai, Tanjung Balai Karimun, Bintan, dan Batam. Bersama itu juga Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut sedang melaksanakan penelitian yang tersebar di 4 lokasi, yaitu di Banda Aceh, Lok Somawi, Pulau Sebelu, dan Kepri, di mana Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Bintan. Penelitian ini merupakan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang harus kami laksanakan di hadapan dengan keluarnya izin operasional dari Kemendikbud nomor 413 MKP 7 Maret 2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang penyertaan program pendidikan reguler seksual yang disarankan dengan magister atau S2 terapan dalam bidang pertahanan laut. Maka saat saya menerima undangan dari Bapak Rektor, saya cukup antusias untuk hadir pada Aceh ini. Walaupun besok saya sudah bergerak ke Pulau Sebelu untuk meninjau penelitian. Dan mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak Rektor dan hadirin, sebetulnya saya merasa ini kurang tepat kalau kuliah. Mungkin lebih tepat adalah sharing informasi. Dan saya juga merasa Kota Banda Aceh ini mempunyai ikatan emosional buat khususnya keluarga kami, saudara sekandung. Karena ayah dan ibu kami dulu tahun 57 itu menikah di Masjid Raya Banda Aceh. Dan saya selalu menyampaikan ke 4 saudara anak saya, kalau bisa berkunjung ke Aceh, pertama harus mengunjungi Masjid Raya untuk kita sholat di sana. Dan itu sudah saya laksanakan setiap saya berkunjung ke Banda Aceh. Kemudian juga kedatangan saya di UIN ini sebenarnya bukan yang pertama kali, tapi yang kedua kali, di mana yang sebelumnya saya hadir bersama Guru Kemanas pada waktu memberikan kuliah umum di UIN. Alhamdulillah pada saat
penelitian di UI juga, Bapak Rektor mengundang saya untuk ikut dalam peresmian Ikatan Presiden Mahasiswa ini. Aceh memiliki nilai sejarah yang penting dalam perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia. Secara umum dan bagi TNI Angkatan Laut secara khusus karena dalam sejarah Kerajaan Aceh pernah melahirkan Laksamana wanita pertama di Indonesia yang namanya masih harum sampai saat ini, yaitu Laksamana Mahayati. Dan di TNI Angkatan Laut nama ini diabadikan di kapal perang yang memang jenis kombatan untuk kapal tempur, itu diberi nama sampai sekarang ada KRI Mahayati. Hadirin yang saya hormati, negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelagic state yang letaknya berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Ini merupakan suatu posisi yang sangat strategis, di mana kapal-kapal umum, kapal dagang, segala kapal perang dan sebagainya sering lewat di wilayah perairan kita. Dan kalau kita cermati itu pintu masuknya sangat besar. Hampir setiap lokasi, setiap perairan itu merupakan pintu masuk bagi orang luar untuk masuk ke wilayah NKRI. Negara kita berbatasan dengan 10 negara tetangga: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, BRI, Australia, dan Timor Leste. Dan kita punya batas darat dengan 3 negara: Malaysia, kemudian Timor Leste, dan BRI. Dilihat dari letak geografis seperti ini, sebenarnya negara kita memegang peranan yang sangat penting dalam perkara politik, ekonomi maupun keamanan, baik secara global maupun regional. Tapi harus kita sadari bersama bahwa dengan letak geografis yang sangat strategis tersebut itu tidaklah mudah untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kita. Sehingga Angkatan sendiri dengan jumlah alutsista dan personil yang masih terbatas, itu tanpa dukungan masyarakat, ya khususnya yang bekerja di laut, itu sangat sulit. Sehingga kita memang selama ini menjadi hubungan dengan komunitas nelayan, komunitas kapal-kapal niaga, ya, untuk saling memberikan informasi, ya, khususnya apabila ada kejadian-kejadian darurat, kejadian tindakan ilegal dan kriminal di laut. Kita saling bersama-sama untuk menjaga kedaulatan negara kita. Dengan luas wilayah perairan yang sampai 3,25 juta kilometer persegi, dari laut teritorial yang hanya 0,3 juta, luas perairan kepulauan yang 2,95 juta kilometer persegi, dan luas JTT yang 2,55 juta kilometer persegi. Ibarat pekarangan rumah kita tidak akan mampu memakai laut kita, sehingga dengan luas laut itu kita memberikan kemungkinan masuknya ke asing untuk menghancurkan bangsa Indonesia melalui penghancuran ideologi, sosial, budaya, transnational crime, illegal logging, illegal immigrant, people smuggling, human trafficking, penyelundupan, khususnya yang sedang marak saat ini adalah penyelundupan drug atau narkoba. Semua ini dapat menghancurkan kedaulatan bangsa negara kita. Kalau kita perhatikan perkembangan konflik di beberapa negara, khususnya di Timur Tengah, yang lazim dengan istilah Arab Spring, ya, memperlihatkan gejala perubahan mulai dari bentuk peran konvensional bergeser ke bentuk peran kontemporer. Selain itu, penyebab konflik yang dulu karena ekspansi geopolitik, nasionalisme,
militeristik, kekhawatiran ideologi menjadi konflik memperebutkan sumber daya, sumber energi, dan identitas yang melibatkan multi aktor, sehingga perang tidak lagi menyerang negara lain secara terbuka, tetapi membuat konflik dari dalam negara tersebut seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah saat ini. Apabila kita lihat hati-hati, kita tidak hati-hati dalam menyikapi setiap perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kita bisa lihat di media massa bagaimana Suriah yang luar biasa kerusakan dalam negerinya, bagaimana Mesir, bagaimana Irak dan negara-negara lain di Timur Tengah. Hadirin yang saya hormati, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan luas 57.360 km persegi atau sekitar 2,88% luas Indonesia, dijuluki dengan daerah modal karena jasa masyarakat Aceh dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun konflik yang pernah terjadi beberapa dekade di Aceh maupun di beberapa daerah Indonesia telah membuka mata kita bahwa konflik dan pertikaian hanya menimbulkan kesedihan dan penderitaan bagi kedua belah pihak. Alhamdulillah, pasca konflik dan tsunami tahun 2004, kita sebagai anak bangsa sepakat untuk fokus pada pembangunan kepercayaan demi menatap masa depan yang lebih baik. Kepercayaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia akan menumbuhkan rasa cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, ikut serta dalam menjaga kedaulatan negara dari setiap ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 2 menyatakan hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hadirin yang berbahagia, kesadaran inilah yang pernah tertanam pada setiap masyarakat Aceh pada masa kejayaan kerajaan Aceh. Sebagai contoh, pada saat Laksamana Malayati mengucapkan sumpah bahwa Laksamana akan berjuang sampai akhir hayat untuk menghadapi musuh-musuh kerajaan Aceh, terutama terhadap penjajah Portugis. Demikian juga jiwa kepahlawanan yang ditunjukkan oleh Teuku Umar, Cut Nyak-Din, dan lainnya dalam membela tanah Aceh dari kaum penjajah, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Bagi kita sebagai generasi penerus bangsa, hanya diamanahkan oleh para pendahulu kita untuk menjaga kedaulatan bangsa ini seperti yang diamanahkan pada ayat 2 pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Diikuti ayat 1 pasal 30 menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari ini jelaslah bahwa negara menunggu dharma bakti kita dalam usaha membela dan mempertahankan keutuhan negara dan bangsa. Hadirin yang saya hormati, dalam sistem pertahanan negara kita dengan sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara seperti yang tercantum dalam ayat 2 pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan
melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Resimen mahasiswa yang merupakan komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara diatur dalam surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menhan, Mendikbud, dan Mendagri nomor KB 14 M10/2000 tentang pembinaan dan pemberdayaan resimen mahasiswa, yang mana pembinaannya diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing. Sebagai warga kampus yang syarat dengan intelektual, organisasi Menwa mewadai bagi mahasiswa yang peduli terhadap bela negara, sehingga Menwa merupakan wadah partisipasi aktif para mahasiswa khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional dengan moto Widya Castena Dharma Sida. Penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Peran organisasi Menwa dalam menyiapkan komponen pendukung pertahanan negara perlu kita beri apresiasi positif. Hal ini dapat kita lihat dari ikutsertaan Menwa pada kegiatan-kegiatan di daerah, kegiatan nasional, bahkan luar negeri. Pembinaan Menwa perlu terus dilaksanakan seperti halnya di kampus ini. Kita perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor atas kepedulian beliau dalam meningkatkan peran kampus dalam menyiapkan kader-kader bangsa yang memiliki karakter nasionalisme dan cinta tanah air. Hal ini terbukti di saat Win Al-Qarani menceritakan peserta kader pimpinan atau Suskapim Angkatan 36 tahun 2018 yang dilaksanakan di tempat kami di Seswal dari tanggal 19 sampai dengan 3 Maret yang lalu. Alhamdulillah kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Hadirin yang saya hormati, dengan selesainya para personil Menwa menyelesaikan pendidikan di kampus, tentu statusnya di organisasi Menwa akan hilang. Namun sebagai komponen pendukung dalam visi pertahanan negara, yang mana apabila negara membutuhkan dalam mempertahankan kedaulatan NKRI, maka wadah alumni Menwa yang tergabung dalam Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia atau IAMI tentu sangat baik, dengan harapan para alumni bisa menempatkan diri sebagai model. Tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, jumlah yang sedikit apabila dapat mempengaruhi yang banyak akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Contoh dalam penghayatan dan pengawalan prinsip-prinsip bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin sangat penting. Ya. Yang pertama adalah tentang integritas, tentang karakter. Ya. Tadi Bapak Menwa juga menyampaikan, Bapak Rektor sudah menyampaikan tentang bagaimana bahasa Jepang. Ya, bahasa Jepang dengan tadi 5 prinsip, ya: disiplin, jujur, berani, kerja keras, dan setia. Itu sudah kita lihat sendiri hasilnya. Ya. Bahasa Jepang pada waktu selesai Perang Dunia Kedua, ya, di mana sebagian kaum prianya itu meninggal di luar Jepang karena itu berperang. Ya. Tinggal hanya sisa-sisanya dengan anak-anak dan orang-orang tua, ya, mereka membangun dari kehancuran perang yang luar biasa, ya. Tetapi dalam beberapa dekade, ya, selesai tahun 45, tahun 70-an, ekonomi Jepang sudah bisa mengejar Eropa. Karena apa? Karena karakter. Jadi kita bisa melihat, ya, sampai sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak yang disampaikan Bapak Rektor tadi, kejujuran orang Jepang itu luar biasa. Jadi kalau ada yang tertinggal di kereta, ya, tertinggal barang-barang di tempat
di tempat umum, itu 95% akan kembali kepada pemiliknya. Ini sudah menjadi keputusan umum ya. Rupanya di hati orang Jepang selalu memikirkan jangka panjang. Dia mungkin melihat dompet orang yang isinya uang, dia berpikir ini mungkin dompet seorang suami yang baru gajian. Kalau saya ambil lagi istrinya dan anaknya tidak bisa makan, tidak bisa membayar sekolah. Jadi mereka itu sudah dipikiran sehingga akan dikembalikan atau pada suatu badan yang bisa mengembalikan kepada yang berhak. Misalnya ada loss and found. Ya. Jadi begitu kita kehilangan, kita serahkan ke bagian itu dan bagian itu akan mengumumkan akan diambil oleh yang berhak. Dan itu sampai sekarang. Ya. Ini yang mungkin contoh kejujuran ini yang membuat mereka betul-betul tidak ingin mengambil haknya orang lain. Kalau bangsa kita bisa seperti itu, ya saya yakin kita akan cepat maju. Kemudian tentang bangsa Korea, kebetulan saya pernah waktu tahun tiga saya pernah studi di sana. Saya waktu agak kaget karena kita keluar di suatu daerah ya, misalnya namanya subdistrik Cinhei, itu agamanya angkatan laut. Kami keluar pesiar itu pada waktu sore hari pada saat penurunan bendera itu di ya, kota kecil ya diumumkan ya. Dan semua orang itu menghadap kepada bendera nasional Korea menghormat ya, semua orang termasuk ada saya lihat ada seorang ibu dengan anaknya yang mungkin sekitar 2-3 tahun. Anaknya nangis tapi dia meminta anaknya untuk berhenti menghormat bendera. Sampai proses penghormatan dengan lagu bangsaan mereka selesai, baru mereka jalan lagi. Itu tahun 83. Kemudian pada waktu saya dinas di Lebanas, salah seorang pemudi menyampaikan ke saya, sudah selalu membaca buku tentang Korea Selatan. Apa Pak? Jadi produsen mobil Eropa dan mobil Amerika tidak bisa menjual produknya di Korea Selatan. Karena apa? Masyarakat Korea hanya mau beli made in Korea. Nasionalisme itu terbentuk sejak dari 2 tahun sudah diajari hormati negara, hormati masyarakat. Itu mungkin harus kita contoh sehingga ke depan juga kita mengharapkan ya, kita akan membeli produksi bangsa kita sendiri walaupun mungkin belum begitu bagus untuk menggerakkan perekonomian kita sendiri. Terus berikutnya saya juga menyadari yang disampaikan oleh Presiden Bapak Presiden Jokowi tentang poros maritim. Menurut saya Bapak Rektor dan para hadirin, bumi Aceh ini sejak zaman dahulu ini sudah bervisi maritim. Makanya dulu ada kerajaan Samudra Pasai, betul ya. Dan dulu pedagang-pedagang dari Gujarat, pedagang-pedagang dari India, pedagang-pedagang dari Portugis itu berlabuhnya di Samudra Pasai. Sehingga ada daerah yang sampai sekarang masih ada keturunan Portugis Bapak Rektor ya. Itu ada bukti sejarah bahwa dulu bumi Aceh adalah bumi maritim. Sehingga saya juga menyarankan kalau bisa nanti Bapak di UIN ada fakultas maritim atau fakultas perikanan dan kelautan, karena kebutuhan daripada geografis dan masyarakat Aceh supaya nanti ke depan ini bidang maritim bisa ditingkatkan. Karena negara kita itu secara geografis memang negara maritim. Karena apa? Karena negara kepulauan terbesar di dunia. Tetapi sebagai bangsa kita masih jauh dari bangsa maritim. Karena apa? Karena yang bekerja di bidang maritim di laut tidak sampai 1%. Negara-negara maritim besar ya, seperti Finlandia, Kanada, itu yang bekerja di laut lebih daripada 15%. Kita 1% aja belum ada.
sehingga potensi yang ada di laut di bidang maritim itu sangat besar. Kalau nanti kita kelola perikanan, energi, sumber daya alam di bawah laut itu masih sangat luar biasa. Ya, harapan kami nanti kalau komunitas di Pertambangan Aceh juga ada kelautan dan perikanan, ya mungkin mix antara UIN dengan Cakbuala, saya tidak tahu, tapi harus ada, sehingga nanti seperti di Makassar, di Manado sudah ada di sana. Diharapkan nanti sumber daya manusia di bidang maritim akan lebih cepat, ya, lebih meningkat dan bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Demikian para hadirin sambutan saya dan mungkin sharing saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita dalam mengiringi setiap langkah pengabdian dan dharma bakti kita kepada bangsa negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.